Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Salbia dengan NPM 201914500821, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan properti dan real estate. Sebelum saya memulai simulasi seminar proposal pada hari ini, yang saya hormati Bapak Rendika Valeri, SPDM. Baik, selanjutnya akan saya dimulai dari latar belakang. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk mewujudkan suatu keuntungan bagi perusahaan atau merupakan suatu pengukuran akan efektivitas pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemennya. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Profitabilitas yang rasio juga digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam waktu tertentu. Profitabilitas yang besar akan menarik para investor untuk menanamkan dananya dikarenakan investor beranggapan akan return yang akan diterima juga besar. Rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuntungan yang baik. Perusahaan yang profitnya tinggi maka justru mempunyai hutang yang rendah. Itu disebabkan perusahaan tersebut memiliki sumber dana internal. Rasio profitabilitas dapat diwakili oleh return of asset atau ROA, yang dimana membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka saya memilih judul penelitian pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan properti dan real estate. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, maka dalam penelitian ini masalah yang dapat diidentifikasi yaitu yang pertama ada apakah struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas. Dua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang ketiga, apakah struktur modal dan likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang saya sampaikan tadi, maka dalam penelitian ini saya membatasi masalah pada dua variabel independen yang kemungkinan mempengaruhi konsistentisme akuntansi, yaitu struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan. Yang pertama ada variabel struktur modal yang digunakan. Adalah hutang dibagi aset. Yang kedua, variabel likuiditas yang digunakan adalah current ratio. Yang ketiga, profitabilitas yang digunakan adalah rasio return on assets. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan real estate dan properti yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan real estate dan properti yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Lalu yang ketiga, apakah struktur modal dan likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan real estate dan properti yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menguji pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan real estate dan properti yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menguji pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan real estate dan properti yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga, menguji pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur
dan referensi yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian lain maupun pada perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman lebih mendalam tentang pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas. Lalu manfaat praktis. Penelitian ini dapat menjadi media informasi yang berguna bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan modal yang baik dalam keputusan pendanaan yang berasal dari sumber modal utang maupun modal sendiri dalam pemenuhan operasional perusahaan untuk memenuhi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya landasan teori. Landasan teori ada 3, yaitu profitabilitas, struktur modal, dan likuiditas. Profitabilitas memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Lalu struktur modal. Struktur modal digunakan oleh perusahaan untuk menentukan sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, pengembangan usaha, atau pendirian usaha baru. Sumber dana berasal dari modal sendiri atau modal asing yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh profitabilitas. Lalu yang ketiga, likuiditas. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi dikatakan bahwa perusahaan tersebut liquid, dan sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar adalah illiquid. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada penelitian ini saya menguji pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan properti dan real estate. Berdasarkan hal tersebut, pengaruh ini dapat digambarkan struktur modal yaitu X1, likuiditas yaitu X2 terhadap profitabilitas yaitu Y. Adapun variabel yang digunakan X1 dan X2 yaitu struktur modal dan likuiditas sebagai variabel independen atau variabel bebas, sedangkan profitabilitas sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan yang diajukan dalam identifikasi masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisisan data. Berdasarkan data di atas, penulis saya menyusun hipotesis sebagai berikut. H1, struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. H2, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. H3, struktur modal dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu yang pertama metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor properti dan real estate. Lalu jenis data dan sumber datanya, data sekunder yaitu debt to asset ratio atau DAR, current ratio atau CR, dan return on asset atau ROA dari perusahaan properti dan real estate yang telah dipublikasikan dalam Indonesian Capital Market Directory. Lalu selanjutnya metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan data yang pertama penelitian kepustakaan, yang kedua penelitian lapangan, yang
Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, lalu ada uji data panel, yang terdiri dari ordinary, least square, terus lalu model efek tetap, dan yang terakhir model efek random. Sekian presentasi terkait seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.